Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan ya cara kerja pompa hidram. Karena banyak teman-teman atau pembeli yang keliru dalam memahami apa itu pompa hidram. Jadi dari segi bahasa, pompa hidram itu berasal dari bahasa Inggris atau kita bisa sebut bahasanya adalah hidrolik rampam ya. Jadi dia itu adalah menggunakan kekuatan hidro atau air ya, dari proses rampam atau pukulan air. Jadi artinya dari pukulan air, dari tenaga air menghasilkan pukulan air ya, sehingga bisa menaikkan air ke atas. Nah, teori yang dipakai adalah teori Pascal ya, dimana apabila zat cair ditekan pada suatu arah, maka akan terjadi tekanan yang sama ke semua arah ya. Nah, di sini yang berperan untuk menekan air adalah tabung udara ya, tabung udara. Jadi dari hasil rampam tadi ya, nah seperti ini misalkan. Untuk tipe klepnya dia ada dua macam ya, ada yang linear seperti ini nantinya ya, ada yang vertikal seperti ini, ada yang klep buangnya menggunakan tusen seperti ini. Intinya cara kerjanya sama ya, intinya cara kerjanya sama, cuman saya praktekkan dulu ya seperti ini. Jadi arus air yang masuk dari sumber air yang posisinya lebih atas, contoh yang ini kita lihat itu saya tutup ya. Kalau itu dibuka, otomatis ada air yang turun ke bawah. Nah, jadi adanya arus air yang turun itu karena adanya elevasi ya. Elevasi adalah selisih ketinggian antara sumber air dengan pompa. Jadi ini selisihnya 70 cm ya dari sumber air sana dengan posisi pompa di bawah ya, penyimpanan di situ nantinya. Nah, maka menghasilkan arus air yang turun daripada elevasi tadi. Jadi ada tekanan gravitasi air sehingga air turun ke bawah ya. Nah, dari arus air yang datang itu dia masuk ke sini ya. Masuk ke sini. Nah, kemudian ini kan klep terbuka ya, terbuka. Nah, ketika nanti arus air datang, ini akan terdorong atau tertutup oleh adanya arus air yang datang. Nah, ketika klep ini tertutup karena terdorong oleh arus air yang datang, dia tertutup, maka terjadilah yang namanya pukulan air atau pukulan air terhadap klep yang menutup seperti ini. Jadi ketika arus air datang, dia tertutup secara sekaligus, otomatis akan terjadinya tabrakan air atau rampam atau pukulan air, sehingga tekanan air itu berpusat di sini nantinya. Tekanan air berpusat di sini sehingga tekanan air yang ada di sini masuk ke klep hisap ini. Nah, jangan lupa nih pemasangan untuk klep hisap, posisi klepnya ke atas ya, ke atas. Jadi ketika ini tekanan air di sini full, maka dia akan mendorong klep yang dinamakan dengan klep hisap di sini dan air masuk ke tabung udara. Nah, nanti ketika uji coba jangan lupa selang outputnya dipasang ya. Nanti sebelum tekanan ini seimbang dengan tekanan air yang ada, ini belum bisa bekerja dengan sendiri ya, maka kita gerakan secara manual dulu. Kalau misalkan ini nantinya tertutup, kita tekan. Kalau ini misalkan terbuka, kita tutup, tarik seperti ini. Nah, terus sampai nantinya ketika tekanan ini sudah seimbang, posisi air sudah naik. Nah, sehingga nanti si udara hampa yang ada di sini, nanti dia berperan untuk menekan balik supaya klep ini tertutup. Nah, jadi air masuk, terjadilah rampam, kemudian tekanan penuh. Nah, tekanan air di sini mendorong klep hisap masuk ke tabung. Nah, di dalam tabung ini ada udara hampa ya. Dan sifatnya udara itu adalah fleksibel. Dia bisa ditekan dan bisa menekan. Contohnya
ketika kita meniup sebuah botol air, ketika kita tiup botol air ya, botol air mineral misalnya kita tiup, otomatis nantinya ketika kita buka akan terjadi udara itu menekan balik ke kita ya, keluar. Nah, seperti itu nantinya. Jadi udara ini tertekan oleh air, air masuk. Nah, nanti si udara yang sudah tertekan oleh air ke atas maka akan balik menekan lagi ke bawah. Nah, maka otomatis klep di sini akan tertutup kembali ya, dibantu di dalamnya ada ada spring. Nah, maka ketika tekanan ini sudah sudah seimbang ya, nantinya otomatis air itu akan naik ke atas dan ini akan berjalan dengan sendirinya. Nah, seperti kalau yang kita lihat yang ini ya. Kalau ini yang tipe klep Ayun ya. Nah, ini otomatis ya, dia bekerja sendiri. Nah, jadi ketika dia tertutup terjadi rampam, air naik ke atas dari tabung hampa ini, udara ini menekan balik sehingga klep itu tertutup, otomatis air datang lagi ke sini menekan yang klep ini dan begitu selanjutnya ya, bekerja tanpa henti terus menerus 24 jam. Nah, kemudian sisa air yang dari tekanan ini nantinya akan keluar ke sini, ke output ya, ke atas. Nah, jadi seperti itu ya untuk cara kerjanya. Dan untuk cara instalasinya untuk pompa yang 1 in ini, pertama-tama kita rakit dulu ya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman memesannya nanti datang ke rumah, ini dipisah ya, ini juga dipisah. Kalau 2 klep ininya 2 ya nantinya. Kalau yang linear seperti ini mendatar, kalau yang vertikal seperti ini, tergantung pemesanan. Nah, nanti ini input ya, kan dari sana yang untuk inputnya masuk ke sini, ini di sini. Nah, pertama-tama pasang dulu selang output ya. Nah, nanti kalau sudah pasang selang output maka otomatis air akan masuk ya, arus air masuk, dan ini akan tertutup seperti ini, akan tertutup. Nah, untuk menggerakkannya kita tekan manual ke bawah, set ke bawah gitu ya, tekan. Kalau misalkan terbuka terus kita tarik ke atas supaya tertutup seperti ini ya, manual dulu ya, set. Nah, nanti kalau ini sudah seimbang, tekanan sudah seimbang, nah nanti dia buka tutup secara sendiri ini. Nanti kita praktekkan ya. Nah, ada permasalahan apabila nantinya sumber air yang datang itu tidak seimbang dengan spring atau kekuatan spring yang ada di sini ya. Nah, saya menyentel standar daripada tekanan spring ini di elevasi 1 meter sampai 2 meter ya, dengan dorongan pipa 1 in, dengan panjang pipa pendorong minimal 4 meter atau 1 batang pipa 1 in. Jadi kalau teman-teman nanti memesan dan mau diuji coba, kalau misalkan diuji coba ternyata klepnya ini tidak mau tertutup atau terbuka terus, airnya keluar terus ya, itu berarti kurang tekanan air yang masuk ya, berarti kurang besar tekanan air. Nah, maka sesuaikan dulu dari elevasinya, minimal elevasinya 1 meter ya, 1 meter atau minimal 70 cm, 81 meter lah gitu, 1 meter seperti ini ya. Saya biasa uji coba di sini, ini dari elevasi 80 cm-an ya kalau nggak salah, dia masih bisa bekerja. Nah, jadi kalau misalkan ini terbuka terus ya, tidak tertutup, nanti airnya keluar dari sini, dia tidak tertutup secara sendirinya walaupun kita sudah gerakan secara manual, itu tandanya tekanan air kurang kuat. Nah, berarti tekanan air kurang kuat karena setelan spring ini sudah saya setel di tekanan elevasi 1 meter, di atas 1 meter dan di bawah 2 meter ya. Nah, kalau lebih dari 2 meter nanti otomatis ini akan tertutup terus karena tekanan yang air terlalu tinggi ya, maka spring tidak kuat untuk membalikan posisi klep nantinya. Nah, caranya kalau mau misalkan nanti elevasinya lebih tinggi dari 2 meter, maka tekanan spring yang ada di dalam harus dirubah ya, harus diganti. Kita cari lagi spring yang
agak keras, sehingga akan sesuai ya nantinya. Teman-teman bisa menyesuaikan saja untuk tekanan springnya. Kalau misalkan nanti punya sumber air ketinggiannya 5 meter misalkan ya, supaya output bisa lebih besar, itu bisa ya. Cuma nanti di spring di dalam diganti dengan yang tekanannya lebih kuat daripada yang sudah ada. Nah, ataupun bisa menggunakan beban di sini ya. Nah, nanti di sini bisa menggunakan beban, baik itu ring atau apa bisa ya. Jadi misalkan springnya tetap spring ukuran yang di dalam, tapi nantinya ditambah dengan beban. Misalkan kita menggunakan ring ya, ring tak coba tambah 1 dulu, kalau masih 1 kurang tambah 2 tambah 3 terus seperti itu ya. Dan juga ini ada setelan untuk posisi kelonggaran di sini ya. Ini tujuannya untuk apabila sumber air, misalkan kita punya elevasi 1 meter ya, tapi sumber airnya tidak begitu besar misalkan ya. Kalau misalkan ini setelan bukaannya terlalu besar seperti ini, maka air akan boros, cepat habis ya, cepat habis. Nah, maka kita bisa menyetel baut ini ya. Jadi posisinya lebih di kerenggangannya lebih dikurangin gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kerenggangan sekitar 5 mili, kita kurangin menjadi 3 mili seperti ini ya, dengan kita menarik memutarkan mur ini. Nah, dan ini juga bisa nanti untuk setelan elevasi ya, bisa. Kalau misalkan nanti kurang sedikit ini bisa disetel untuk elevasi, misalkan elevasinya cuma 50 cm mas misalkan ya. Ini bisa caranya, kalau elevasi terlalu rendah, ininya lebih didekatkan lagi ya kerenggangannya. Misalkan ini renggangnya 5 mili, kita dekatkan menjadi 3 mili atau 2 mili seperti ini. Jadi pergerakannya tidak terlalu longgar, sehingga air tidak terlalu berat untuk menekan ya, seperti itu. Dan apabila misalkan setelan yang sudah ada, misalkan kita ada elevasi 2 meter tapi ini posisi tertutup terus ya misalkan gitu ya, otomatis kan berarti spring tidak kuat menekan balik. Nah, maka ada sedikit cara, ininya berarti kelonggaran ini bisa ditambah ya. Misalkan ini 5 mili, kita tambah menjadi kelonggaran menjadi 10 mili. Nah, itu bisa juga membantu ya, tapi tidak terlalu signifikan, hanya perbedaan sedikit-sedikit saja gitu ya. Bagusnya ini menggunakan beban kalau nantinya punya elevasi dorongan air, sumber airnya tinggi ya. Contoh misalkan ini sumber air elevasi 2 meter ya. Nah, ini sudah saya coba, jadi elevasi 2 meter menggunakan setelan yang ini dia masih bekerja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara kerjanya, dan mari kita praktekkan ya. Saya pasang dulu sebentar. Oke, ini dia ya. Teman-teman bisa lihat, ini karena tekanannya sudah seimbang, ini dia bekerja dengan sendirinya ya. Itu dia. Ini dengan bukaan 5 mili ya, dari elevasi 80 cm, dia masih kuat bekerja. Kalau misalkan di daerah teman-teman sudah dicoba di elevasi 1 meter, tapi ini masih tertutup seperti ini misalkan ya, tidak mau terbuka secara otomatis, maka kerenggangan ini dikurangin lagi dari 5 mili menjadi 3 mili. Nah, kalau ini sudah pas ya. Sudah pas. Jadi seperti ini ya dia bekerjanya. Dan kalau posisi linear, maaf, kita lihat outputnya ya. Jadi teman-teman di atas, jadi dari elevasi 80 cm output ketinggian 5 meter ya, dengan satu klep seperti itu. Ini ketinggian 5 meter ya, jadi elevasi 80 cm. Nah, nanti kalau teman-teman punya elevasi atau sumber air dengan ketinggian 2 meter, ini maka hasil output akan berbeda ya. Jadi yang mempengaruhi output itu diantaranya ya, salah satunya adalah ketinggian sumber air.
ketinggian sumber air. Jadi apabila sumber air misalkan ini dari 80 cm, hasil output seperti tadi kita lihat ya, cukup kecil. Kalau elevasinya bisa ditambah menjadi 2 meter, misalkan kita simpan di bawah di sini ya, di bawah air, maka akan bertambah lagi ya untuk hasilnya, akan bertambah lagi. Jadi output akan semakin besar. Dan kemudian dengan ditambahnya klep ya, satu klep dengan 2 klep itu perbedaannya cukup jauh ya, cukup jauh. Kemudian dengan 3 klep juga cukup jauh. Intinya adalah lubang output itu harus sama dengan diameter pipa yang datang. Karena kita diameter pipa 1 in itu sekitar diameter 5 cm misalkan ya, 5 cm, maka maksimalnya untuk diameter lubang output juga harus 5 cm ya. Maka otomatis rampam akan lebih maksimal gitu. Itu untuk maksimal ya, maksimal. Jadi untuk mengakalinya supaya arus air yang datang bisa semakin besar adalah dengan ditambahnya lubang klep menjadi 2. Ada istilah double klep ya. Jadi yang 2 klep itu nanti hasil output akan lebih maksimal. Apalagi kalau misalnya kita gunakan dengan 3 klep ya, maksimal itu 3 klep. Itu ya teman-teman untuk penjelasannya. Mudah-mudahan dipahami dan dimengerti. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung ditanyakan di WA atau di komen saja. Oke, jangan lupa yang belum bergabung dengan channel Hidrogram Jaya, klik tombol subscribe dan loncengnya ya, untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Jangan lupa like dan share ya. Oke, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.